Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Reika Angelina Handayani dengan NIM 18070250818. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana sih kebijakan sistem pembayaran di Indonesia. Yuk langsung aja. Yang pertama, apa sih itu sistem pembayaran? Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup peraturan, kontrak atau perjanjian, fasilitas operasional, dan mekanisme teknik yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran nilai antar perorangan, bank, dan lembaga lainnya, baik domestik maupun antar negara. Sistem pembayaran merupakan hal yang nggak bisa dipisahin dari sistem keuangan dan perbankan suatu negara. Keberhasilan sistem pembayaran ini akan menunjang perkembangan sistem keuangan dan perbankan. Perkembangan sistem pembayaran juga didorong oleh semakin besarnya volume dan nilai transaksi, peningkatan risiko, kompleks transaksi, dan perkembangan teknologi nih. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, telah ditetapkan bahwa salah satu tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank Indonesia harus memainkan peran aktif dalam pengembangan sistem pembayaran. Nah, keberadaan suatu sistem pembayaran yang aman dan handal dapat mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia, yaitu memperkuat pengendalian moneter dan meningkatkan stabilitas serta keamanan sektor keuangan termasuk perbankan. Nah, gimana nih cara Bank Indonesia agar dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan di Indonesia ini? Caranya yaitu meningkatkan efisien sistem keuangan melalui peningkatan faktor keamanan dan stabilitas transaksi keuangan. Yang kedua, sejarah sistem pembayaran di Indonesia. The Javasse Bank merupakan bank milik pemerintah Hindia Belanda yang didirikan pada tahun 1828 yang diharapkan mendukung kebijakan ekonomi di koloninya Indonesia. Dalam hal sistem pembayaran, The Javasse Bank mempunyai hak khusus sebagai bank sirkulasi yang diizinkan untuk mencetak dan mengedarkan uang. Pembayaran tunai merupakan cara pembayaran yang lazim digunakan pada saat itu. Sedangkan pembayaran melalui rekening koran baru dikenal sejak 1 Januari 1907. Dalam hal sistem pembayaran, pengembangan sistem pembayaran rekening koran dengan cek, bank draft, nota kredit, dan warkat lainnya dimulai sejak akhir Desember 1954. Setelah itu mulai ada nih kayak sistem semi-otomatis clearing lokal atau SOKL, sistem otomatis transfer dana antar kantor integrasi atau SAKTI, sistem clearing elektronik Jakarta atau SKEJ, Bank Indonesia Layanan Informasi dan Transaksi Elektronik atau BI Line, dan yang lainnya sebelum Bank Indonesia menerapkan sistem RTGS. Yang ketiga, ada instrumen pembayaran. Instrumen pembayaran dapat berupa tunai maupun non-tunai yang berbasis warkat maupun bukan berbasis warkat. Penggunaan instrumen pembayaran tunai maupun non-tunai yang telah berkembang secara cepat, terutama penggunaan instrumen pembayaran non-tunai. Nah, yang pertama ada instrumen pembayaran secara tunai. Instrumen pembayaran tunai adalah mata uang yang berlaku di Indonesia, yaitu rupiah, yang terdiri dari uang logam dan uang kertas. Berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mencetak dan mengedarkan uang kertas atau uang logam. Instrumen transaksi menggunakan tunai biasanya digunakan untuk transaksi yang bernilai kecil di tingkat retail atau individu. Nah, untuk uang kertas rupiah dalam peredaran saat ini ada pecahan 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Sedangkan uang logam rupiah dalam peredaran saat ini ada 100, 200, 500, dan 1.000.
Di tahun kemarin, pada tanggal 17 Agustus 2020, Bank Indonesia mengeluarkan pecahan Rp75.000 sebagai hadiah untuk kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Tetapi edisinya terbatas dan tidak diedarkan secara umum. Selanjutnya, ada instrumen pembayaran non-tunai. Di Indonesia, instrumen pembayaran non-tunai ini disediakan terutama oleh sistem perbankan. Instrumen yang disediakan terdiri dari instrumen yang berbasis warkat seperti cek, biliet giro, nota debit, dan nota kredit, serta instrumen yang berbasis bukan warkat seperti kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit. Penggunaan alat pembayaran non-tunai yang berbasis bukan warkat di masyarakat ini semakin meningkat. Hal ini disebabkan antara lain semakin banyaknya inovasi dalam menciptakan instrumen yang dilakukan oleh perbankan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Apalagi kayak sekarang nih, lagi COVID, jadi kebanyakan orang nggak pakai uang tunai. Nah, untuk pembayaran non-tunai ada instrumen berbasis warkat. Instrumen berbasis warkat yang digunakan saat ini antara lain yang pertama itu cek, yaitu surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang kedua ada biliet giro, yaitu surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukuan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Yang ketiga ada nota debit, yaitu warkat yang digunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut. Yang keempat ada nota kredit, yaitu warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana pada bank lain untuk untung bank dan nasabah bank yang menerima warkat tersebut. Yang kelima ada wesel bank untuk transfer, yaitu wesel yang diterbitkan oleh bank khusus untuk sarana transfer. Selain itu, ada instrumen berbasis kartu. Nah, masyarakat Indonesia telah mengenal berbagai jenis kartu pembayaran. Antara lain, yang pertama ada kartu ATM. Kartu ATM bukanlah sarana pembayaran secara langsung, melainkan alat pengembalian uang tunai dari mesin secara otomatis. Tidak hanya mengambil uang, nasabah yang memiliki kartu ATM juga bisa mentransfer uang kepada pihak lain yang memiliki rekening pada bank sama atau bank yang berbeda dalam negara yang sama. Yang kedua ada kartu debit. Kartu debit merupakan alat pembayaran berbasis kartu yang pembayarannya dilakukan dengan pendebetan langsung ke rekening nasabah di bank penerbit kartu tersebut. Kartu debit menggunakan kartu yang sama dengan kartu ATM. Namun tidak semua kartu ATM bisa berfungsi sebagai kartu debit. Kartu debit bisa digunakan di toko atau supermarket yang menyediakan mesin elektronik data capture atau EDC. Kartu debit tidak berfungsi apabila saldo dalam rekening kosong. Yang ketiga ada kartu kredit. Kartu kredit merupakan produk perbankan yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran secara langsung. Sama seperti kartu debit, pemakai kartu kredit tidak memerlukan uang tunai dalam melakukan pembayaran. Pemilik kartu kredit cukup memberikan kartu kredit ke kasir untuk direkam di mesin penghitung dan menandatangani kertas yang berisi jumlah transaksi. Perbedaan kartu kredit dengan kartu debit terletak pada sistem pembayarannya. Sistem pembayarannya pada kartu debit ini dilakukan dengan pemotongan saldo yang terdapat dalam rekening bank. Sementara, untuk sistem pembayaran pada kartu kredit dilakukan dengan cara hutang yang wajib dibayar bila sudah jatuh tempo. Yang terakhir ada uang elektronik. Uang elektronik merupakan nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media server atau chip yang bisa dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran atau transfer dana. Uang elektronik dibedakan menjadi dua, yaitu berbasis chip dan berbasis server. Uang elektronik berbasis chip dikenal dengan prepaid card atau kartu prabayar. Kartu prabayar biasanya dikeluarkan oleh bank. Meskipun begitu, kartu prabayar bisa dibeli dengan mudah dan tidak mempersyaratkan seseorang memiliki rekening bank yang bersangkutan. Contoh kartu prabayar yang dikeluarkan oleh bank yaitu e-money oleh Mandiri, Tapcash oleh BNI, Brizi oleh BRI, Flash oleh BCA, dan lain-lain. Lalu ada uang elektronik berbasis server.
Nah, uang elektronik berbasis server ini biasa disebut juga dengan dompet elektronik atau e-wallet. Berbeda dengan kartu prabayar, e-wallet ini nggak hanya disediakan oleh bank, tetapi juga disediakan oleh lembaga lain selain bank, seperti operator telekomunikasi. Contohnya itu ada OVO, GoPay, Link Aja, Dana, dan lain-lainnya. Demikian penjelasan yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.